Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis, yaitu tentang pengertian fluida dinamis, debit fluida, asas kontinuitas, dan asas Bernoulli. Fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Untuk fluida terdiri atas fluida ideal dan fluida sejati. Sifat-sifat daripada fluida ideal yang pertama adalah tidak kompresibel, yaitu tak termampatkan, artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Yang kedua, tunak atau steady, artinya kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan yang konstan. Yang ketiga, tidak kental, yaitu non-viskus, artinya tidak mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Yang keempat, aliran garis arus atau streamline, artinya fluida mengalir dalam garis lurus, lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Adapun sifat-sifat fluida sejati adalah satu, kompresibel, itu dapat termampatkan, artinya mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Yang kedua, tak tunak atau non-steady, artinya kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan berubah-ubah. Yang ketiga, kental, yaitu viskus, artinya mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Yang keempat, aliran turbulen atau laminar flow, artinya fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak yang berbeda-beda. Berikutnya adalah persamaan kontinuitas. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu, di mana persamaannya adalah Q sama dengan V per T. Q adalah debit aliran, satuannya adalah meter kubik per sekon. V volume fluida, satuannya meter kubik. Sedangkan T adalah waktu, yang satuannya adalah sekon atau detik. Q sama juga dengan A kali V. A-nya ini adalah luas penampang, satuannya meter persegi. V ini V kecil ya, jadi V yang ini adalah kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Persamaan kontinuitas ini menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan massa yang sama. Oleh karena itu, debit fluida di seluruh titik penampang adalah sama. Di mana Q1 sama dengan Q2, maka AV1 sama dengan AV2 kali V2. Perbandingan kecepatan aliran fluida dengan penampangnya memenuhi persamaan sebagai berikut. V1 per V2 sama dengan A2 per A1 sama dengan R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D1 kuadrat. Debit aliran dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial fluida dari suatu ketinggian. Maka P ini adalah daya ya, satuannya Pak, sama dengan rho I GH, rho-nya adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G-nya adalah debit aliran fluida, satuannya adalah meter kubik per sekon, H-nya adalah ketinggian aliran fluida, satuannya meter.
Sedangkan hukum atau persamaan Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Maka dapat dirumuskan P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, untuk latihannya adalah nomor 1. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm persegi dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran. Sedangkan latihan nomor 2, air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di atas. Besar kecepatan air pada titik 1,3 meter per sekon dan tekanannya P1 sama dengan 12.300 Pascal. Pada titik 2, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter, lebih tinggi dari titik yang pertama, dan besar kecepatan airnya 0,75 meter per sekon. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan besar tekanan pada titik yang kedua. Silahkan dikerjakan. Saya kira cukup sekian. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.